Sorotan terhadap Badan Gizi Nasional atau BGN belum juga mereda. Setelah sebelumnya kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinilai masih jauh dari harapan, kini muncul polemik baru. Badan Gizi Nasional atau BGN justru membeli puluhan ribu motor listrik yang diperuntukkan untuk kepala SPPG. Alasannya, kendaraan ini dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Namun di tengah berbagai persoalan yang belum tuntas, keputusan ini justru memunculkan pertanyaan, apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk memperkuat pelayanan gizi atau justru menambah kontroversi baru? Kita bahas. Diketahui isu sepeda motor listrik untuk program makan bergizi gratis jadi perbincangan warganet. Isu ini muncul ke permukaan usai sebuah video yang memperlihatkan puluhan unit sepeda motor listrik berlogo BGN viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @novir007 pada Senin 6 April 2026, dinarasikan bahwa terdapat 70.000 unit sepeda motor khusus untuk wilayah Jawa Barat. Benar Pak, satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52, kita beli kalau nggak salah 40 itu di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG? Ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah sulit. Ini kan juga ramai Pak, katanya pakai urgensinya harus kita pembelaan unit. Program ini kan menjangkau daerah-daerah nanti yang akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya sedang motor. Dalam bgn.go.id Selasa 7 April disebutkan bahwa pengadaan motor ini masuk dalam anggaran 2025 dan berfungsi mendukung operasional kepala SPPG. Namun Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa motor tersebut hingga kini belum didistribusikan kepada pihak terkait karena masih harus melalui proses administrasi sebagai barang milik negara atau BMN. Dadan juga mengoreksi bahwa jumlah realisasi pengadaan bukan 70.000 unit, melainkan 21.801 unit sepeda motor listrik. Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Klaim bahwa motor listrik ini dibutuhkan untuk mendukung operasional SPPG di wilayah terpencil tampaknya perlu dicermati lebih lanjut. Sebab jika merujuk pada pedoman teknis tata kelola program MBG di wilayah terpencil berdasarkan SK Kepala BG nomor 31679 tahun 2026, tidak disebutkan pengadaan motor listrik untuk SPPG. Yang tercantum justru adalah petunjuk teknis sewa kendaraan operasional untuk SPPG, yakni Daihatsu Grand Max dan Suzuki Carry. Fasilitas motor listrik untuk kepala SPPG ini pun terkesan kontras dengan berbagai persoalan di lapangan. Di sisi lain, kinerja SPPG juga dinilai masih jauh dari harapan. Apalagi masih ditemukan kasus dugaan keracunan siswa. Terbaru setidaknya 72 siswa dari 4 sekolah di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis pada Kamis 2 April. Selanjutnya terkait anggaran MBG, pada Kamis 2 April, MBG Watch yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Sayogyo Institute, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta tokoh seperti M. Bushro Mukodas dan lainnya menjalani sidang uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang didampingi oleh sejumlah advokat dan pengacara publik yang tergabung dalam MBG Watch menuding pemerintah telah menyalahgunakan kewenangan fiskal sehingga berdampak lintas sektor. Para pemohon menilai telah terjadi otoritarianisme fiskal yang bersifat struktural. Mereka menilai telah terjadi kesalahan dalam pengalokasian belanja negara dalam penyusunan APBN. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan desain MBG dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah dinilai tidak memiliki parameter prioritas kesejahteraan rakyat. Tanpa parameter kebutuhan publik yang jelas, fungsi alokasi anggaran menjadi terganggu. Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai memicu kesalahan kalkulasi dalam penggunaan dana publik, yakni pergeseran anggaran dari sektor-sektor dengan manfaat sosial tinggi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ke program yang dinilai berprioritas lebih rendah. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun. Dengan 93% dana disebut digunakan langsung untuk bantuan pangan.
Sahabat Kompas, di tengah sorotan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional pengadaan motor listrik untuk para kepala SPPG pun memunculkan tanda tanya. Apakah langkah ini memang sudah dirancang sejak awal dalam perencanaan dan anggaran, ataukah justru muncul belakangan sebagai kebijakan yang terburu-buru?